Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi ya. Masih tentang storyboard kali ini ya. Kalau kemarin kita sudah diskusi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah diskusi tentang storyboard, gitu ya, tentang bagaimana Anda teknik menggambarnya, bagaimana Anda bisa memanipulasi emosi, sampai teknis, gitu ya, istilah-istilah yang biasa muncul dalam storyboard. Kali ini kita akan diskusikan ini terkait storyboard kaitannya dalam video perancangan, gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali, gitu ya, bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil tema TA-nya itu adalah video, gitu ya, perancangan video, animasi dan segala macam, itu iklan. Namun dalam tahapannya itu masih terkadang masih agak bingung, gitu ya, dalam tahapan metodologisnya seperti apa. Nah, storyboard itu adalah bagian terpenting di dalamnya, gitu ya. Jadi bukan ujuk-ujuk mau bikin iklan, gitu ya. Ya udah saya bikin videonya dulu, terus baru bikin storyboardnya untuk pelengkap, terus sisanya ya udah nanti, gitu ya. Padahal kan dalam tahap desain itu ada risetnya, gitu ya. Ada tahapan riset, ada tahapan Anda mengumpulkan data, gitu. Kemudian ada tahapan perancangannya, gitu ya. Nah, di mana tahapan data-data tadi, gitu ya, kalau Anda langsung merancang. Nah, di materi kali ini saya akan coba, gitu ya, untuk paparkan secara sistematis, gitu, jika Anda sedang mau merancang video, gitu. Dan storyboardnya itu harusnya itu seperti apa, gitu ya. Dan ini saya adaptasi dari model design thinking, gitu. Jadi Anda bayangkan, gitu ya, Anda ambil TA tentang bikin video dan metodenya, gitu. Biasanya di bab 3 kan ditanya metodenya apa nih, metodenya design thinking. Nah, ini adaptasi untuk bikin videonya, gitu ya. Baik, jadi di sini nanti kita akan diskusi tentang intro, definisi video, ada design thinking, ada storyboard, sampai aplikasinya nanti, gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu ya, tentang intro dulu nih, tentang video, gitu ya. Sebelum video ada, video itu ada kan karena tentang konsep record, gitu ya, recording, gitu ya. Recording, kemudian ada video, gitu ya. Kalau kemarin sempat saya sampaikan bahwa film pertama itu cuma rekaman orang, para pekerja keluar dari pabrik, gitu ya, dan cuma itu aja, itu direkam. Nah, record itu apa sih, gitu ya. Rekaman bahasa Inggris kan record. Nah, record itu ternyata diambil dari kata re dan core, gitu ya, dari bahasa Latin. Ini saya ambil dari Vsauce, gitu ya, rujukannya, yang ternyata bagus sekali, gitu ya, bahwa yang berarti adalah hati dan jiwa, gitu, sehingga berarti membuat kembali, gitu ya. Re itu kan kembali sesuatu ke dalam jiwa atau hati, gitu ya. Nah, ini kenapa kok hati, gitu ya. Tentunya ini karena orang zaman dulu dia berpikir, gitu, ketika mereka punya pemahaman bahwa pikiran itu berada dalam hati, gitu ya, bukan otak, gitu. Jadi kayak ingatan segala macam, kalau sekarang kan kita mengingat, kita tahu memori ada di kepala, gitu ya. Sementara zaman itu, gitu ya, merasa bahwa semua itu berfokus pada hati, gitu ya, sehingga di sini kan dijabarkan seperti itu. Nah, itu tentang intermezzonya, gitu, tentang record. Nah, kemudian setelah tentang intro itu, mari coba kita bahas tentang ini, tentang video produksi ini ya. Kalau Anda seperti tadi ya, Anda simulasikan Anda bikin video produksi, di akhir itu ada beberapa 5 jenis video, gitu ya. Dari video edukasi, ada video tentang promosi, itu iklan, gitu ya. Video edukasi itu ya tentang tutorial, gitu ya. Dan 5 fakta apa, gitu ya, itu edukasi biasanya. Kemudian ada video promosi tentang iklan, jualan, intinya ada call of action untuk membeli, gitu ya. Kemudian ada video informatif yang seperti berita, gitu ya, menyampaikan informasi-informasi terkini. Kemudian video dokumenter yang biasanya ini non fiksi, gitu ya, untuk mendokumentasikan aspek real. Meskipun non fiksi, terkadang ada film yang konsepnya video dokumenter. Nah, itu berarti fiksi yang dikonsepkan non fiksi, gitu ya. Jadi jangan salah, gitu ya. Meskipun kalau Anda lihat Paranormal Activity, ya itu film, gitu ya, tapi kan di konsep seperti seakan-akan dokumenter, seakan-akan dari CCTV, gitu ya. Kemudian ada terakhir ada video entertainment, memberikan hiburan, gitu ya. Anda lihat TikTok, gitu ya, Anda lihat video-video Instagram, itu entertainment videonya.
Nah, itu ada yang bersifat singkat, ada yang bersifat panjang gitu ya. Nah, jadi ini animasi masuk mana? Animasi bisa masuk entertainment, animasi bisa masuk edukasi, tergantung konten yang di dalamnya gitu ya. Jadi Anda bisa jabarkan dari sini manapun yang Anda pilih gitu ya ketika TA nanti gitu ya. Anda bisa cari di sini. Dan untuk bisa seperti ini pun ada yang membutuhkan storyboard, ada juga yang full tanpa storyboard gitu ya, sifatnya spontan seperti video dokumenter gitu ya. Video dokumenter bisa jadi dia spontan, tapi bisa jadi dia juga dikonsep dari awal bikin acuan-acuannya gitu ya. Nah, dalam produksi gitu ya, kalau Anda produksi bikin TA gitu ya, video yang mana nanti kita akan bahas storyboard gitu ya. Itu ada dalam rangkaian Anda bikin video nanti itu Anda harus pertimbangkan konsep SMART ini. Ya. Konsep SMART itu apa? Itu adalah akronim dari SMART gitu ya. S itu harus spesifik. Jadi Anda harus spesifik mau bikin video apa nih gitu ya. Saya mau bikin video tentang Majapahit, apanya nih gitu ya. Tentang artefaknya, tentang museumnya, tentang karakternya. Anda harus spesifik gitu. Kalau tidak gitu Anda akan menghabiskan banyak waktu untuk hal yang tidak fokus. Kemudian produksi itu harus dapat diukur, measurable gitu ya. Tujuannya apa? Anda bisa mencapai indikator pencapaian gitu ya. Anda bikin video tentang edukasi menara VOC misalkan gitu ya. Tapi Anda tidak jabarkan apa aja yang ditampilkan di situ gitu ya, atau bahkan Anda tampilkan video dokumenter orang keseharian orang gila ODGJ gitu ya. Itu juga tidak terukur kesehariannya apa, tapi ketika Anda paparkan dalam poin-poin gitu ya. Yang pertama saya akan sampaikan apa aja yang dia lakukan ketika direhabilitasi, kedua latar belakang dia, ketiga kemudian dia teknik rehabilitasinya, yang terakhir ada testimoni keluarganya. Nah, dengan seperti itu Anda bisa tahu gitu bahwa video Anda itu sudah cukup gitu ya, karena mencakup poin-poin yang sudah Anda jabarkan sebelumnya. Kemudian achievable, dapat dicapai ya, jadi proses idenya dan gagasan dapat dilakukan gitu ya. Jangan sampai Anda bikin video dokumenter komet dan bintang jatuh gitu ya di Jakarta gitu ya. Sementara itu belum tentu ada bintang jatuh gitu ya. Atau video-video kecelakaan real gitu ya. Sementara Anda belum tentu bisa mengcapture kejadian itu gitu ya. Atau bahkan Anda video dokumenter para penyintas wabah apa gitu beberapa tahun yang lalu, sementara Anda sulit mencapai itu, mencari narasumbernya susah, mencari bukti-bukti ilmiahnya susah, itu berarti Anda susah gitu ya. Jadi mohon Anda pertimbangkan itu. Dan kemudian realistik, bukan berarti tujuan tersebut terlalu mudah untuk dicapai ya, meskipun realistik gitu ya. Realistis itu kayak ya video iklan minum susu gitu ya, tapi Anda minum susu untuk siapa? Untuk balita gitu misalkan, dan iklannya sedemikian rupa gitu. Anda harus bisa realistik bahwa butuh gak sih anak usia sekian dengan video ini gitu ya. Bisa gak sih video ini disampaikan tuh. Jangan sampai Anda bikin video animasi rekonstruksi kota Jakarta gitu ya. Ya itu bisa gitu ya, tapi Anda punya keterbatasan waktu di TA itu ya. Anda punya keterbatasan SDM gitu ya. Kecuali Anda punya tim yang banyak gitu ya. Sementara itu butuh yang sangat besar sekali gitu, waktu yang lama, sehingga Anda harus realistis. Jangan terlalu idealis gitu ya. TA itu hanya untuk membuktikan bahwa Anda paham proses metodologis Anda paham proses pengaplikasian ilmu yang sudah Anda dapatkan. Kalau masalah idealis, Pak, saya harus bikin video yang keren banget, mulus 30 frame per second, itu nanti aja setelah lulus gitu ya. Yang dibutuhkan di TA nanti itu adalah hanya Anda bisa tahu gimana cari datanya, gimana cara menyajikannya gitu ya, dan bagaimana itu bisa berdampak pada perancangan yang akan Anda lakukan nanti itu. Tahapannya runtut dan jelas, argumennya tepat, itu sudah cukup. Kemudian ada waktu, batas waktu yang bisa dicapai dengan batas kerja ini ya.
Ya tadi sempat disinggung ya, bahwa jangan sampai Anda bikin suatu video yang waktunya belum tentu nih gitu ya. Anda bikin video dokumentasi perjalanan planet Mars gitu ya, sementara itu baru bisa dilihat bintang besar katakanlah, baru bisa dilihat semester depan gitu ya, sementara Anda mengerjakan TA-nya semester ini. Jadi Anda harus punya prediksi waktu itu bisa nggak dicapai gitu ya. Jangan sampai hanya untuk menunggu itu Anda menghabiskan banyak waktu dan ini tidak tercapai gitu ya. Baik, kemudian tahap metode. Nah, ini ketika Anda sudah menentukan bikin video apa gitu ya, ketika Anda sudah pastikan SMART tadi itu ada dalam diri Anda, ada dalam konsep TA Anda, kemudian Anda harus tetapkan nih metodenya gitu ya. Karena kuncinya seperti ini. Desain itu selalu memiliki dua tahapan. Memahami gitu ya. Memahami yaitu dengan cara riset gitu ya, dengan cara survei, observasi gitu ya. Dan kemudian eksekusi. Ini maksudnya memahami permasalahan atau tujuan gitu ya. Dan tahap eksekusi itu Anda mencari solusi yang tepat gitu ya. Anda bikin visualnya, Anda bikin perancangannya gitu ya, teknis banget gitu ya. Tapi dalam tahap sebelumnya Anda pasti harus punya data, Anda harus punya argumen gitu ya. Dan itu hanya bisa Anda dapatkan ketika Anda melakukan observasi, survei, dan studi literasi. Nah, saya akan coba sedikit tentang design thinking gitu ya. Ini metode umum sekali digunakan ya. Tinggal pengaplikasiannya pasti beda-beda gitu ya. Kalau Anda mau bikin kemasan bisa pakai ini juga, Anda bisa bikin iklan bisa pakai ini juga gitu ya. Tergantung bagaimana nanti Anda mengadaptasinya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Dari design thinking itu digagas oleh Tim Brown gitu ya, yang punya IDEO gitu ya. Agency design, sebuah studio desain yang concern gitu ya tentang human gitu, permasalahan sosial segala macam gitu ya. Jadi Tim Brown di design thinking ini memberikan tahapan dalam Anda mendesain gitu ya. Yang pertama Anda harus empati dulu. Empati itu maksudnya Anda menempatkan, kalau istilahnya itu put yourself in customer shoes gitu ya. Tempatkan dirimu di sepatu pelanggan. Maksudnya adalah Anda posisi sebagai orang yang sedang Anda pecahkan masalahnya gitu ya. Anda berempati dengan cara apa? Anda bertanya, Anda diskusi, Anda wawancara, Anda pokoknya memahami, empati. Kemudian dari situ semua Anda kan pasti punya data yang banyak sekali ya. Anda dapat segala macam gitu ya, infonya segala macam, bahkan mungkin di sela-sela interview orangnya curhat tentang utangnya mungkin ya, itu kan juga informasi yang Anda dapat ya. Tapi itu kan tidak diperlukan ketika Anda mau merancang desain nanti gitu ya. Sehingga di situ Anda harus mendefinisikan gitu ya, mendefine apa sih permasalahan yang Anda ingin tangani. Dari sekian banyak list permasalahan itu, Anda mau fokus yang mana gitu ya. Dari situ setelah Anda definisikan gitu, oh masalahnya ini aja, dan Anda sudah menemukan ada ini dan itu gitu ya. Di situ Anda mulai bikin idenya. Oke, kalau itu masalahnya dan dia punya resource-nya ini, idenya apa ya gitu ya. Nah, di sini Anda mulai bikin kreatifnya, konsepnya gitu ya. Tentu ini semua harus berrelate gitu ya dengan permasalahannya gitu. Kemudian dari situ Anda mulai bikin prototipe. Nah, di sini adalah tahapan mendesain itu. Setelah mendesain, Anda baru melakukan testing. Betul nggak sih apa yang Anda lakukan itu menyelesaikan masalah gitu ya? Jangan-jangan Anda cuman euforia aja, keren-kerenan aja gitu, tapi Anda melupakan tahap awal bahwa ini untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kadang kan kalau kita sudah mulai pegang tools desain itu kan alternatif itu banyak banget ya. Diginiin bagus juga ya. Oh, seperti ini jadi keren nih. Tambahkan ini. Padahal tujuan awal kita bukan seperti itu gitu ya. Tapi kita terbawa arus mendesain jadi melenceng gitu. Jadi itu harus dipastikan dengan cara tes tadi itu. Nah, itu ya. Nah, ini dalam konteks perancangan video Anda bisa jabarkan seperti ini. Jadi empati itu Anda bisa survei gitu ya. Tadi memahami dengan cara survei. Surveinya apa? Nah, saya sarankan survei di sini ada dua hal. Anda survei objeknya gitu ya. Objek itu maksudnya Anda bikin video animasi wayang Gatot Kaca gitu ya. Berarti Anda harus objeknya adalah wayang Gatot Kaca tadi. Anda harus teliti banyak, tahu tentang hal itu gitu ya. Video iklan minum susu gitu. Berarti Anda harus tahu banyak tentang susu itu apa gitu ya. Dan bagaimana produk itu. Nah, tidak hanya objeknya apa, tapi Anda juga harus tentang audiensnya juga paham. Ya, jadi ketika tidak hanya memahami tadi saya mau bikin film animasi wayang gitu ya,
Tapi untuk siapa nih? Anda harus paham target audiensnya. Kalau audiensnya ternyata untuk orang-orang tua gitu ya, pasti eksekusi visualnya akan berbeda dengan audiens untuk anak-anak. Anak-anak pun ada tahapannya gitu ya. Anak-anak desa, anak-anak kota gitu ya, anak-anak gamers itu pasti beda. Nah, dari sini Anda memahami dua hal itu. Sehingga ketika tahap defense itu Anda bisa mengidentifikasi informasi yang penting yang tentang itu apa aja Anda sudah punya tuh. Gitu ya. Anda sudah punya list gitu ya. Anda sudah eliminasi informasi yang nggak penting dan Anda cuma tinggal tersisa informasi-informasi yang penting. Dan juga Anda tahu segmentasinya karakternya seperti apa. Oh, kayak gini. Mereka nggak suka video durasi dengan panjang. Berarti Anda di situ punya konsep dan argumen tentang durasinya gitu. Oh, mereka suka visual yang vektor, visual yang sederhana, visual yang realis. Di situ Anda punya modal untuk berargumen di konsep visualnya. Nah, dari tahap ide, dari situ semua Anda punya datanya, Anda punya pengetahuan itu, Anda mulai bikin konsep. Nah, di sini Anda bikin naskahnya seperti apa nih? Kalau disampaikan ke orang tua pasti agak formal dong. Berbeda ketika Anda sampaikan ke anak-anak muda, milenial gitu ya. Pasti bahasa-bahasa lo gue gitu ya. Kita diginiin aja gitu ya. Seperti itu pasti akan lebih relate ke mereka gitu ya. Begitu juga setelah menulis naskah selesai, Anda juga harus pikirkan gaya visualnya gitu ya. Jadi dua hal itu selalu beriringan sampai pada prototipe itu. Nah, itu semua di merger, dijadikan satu. Sehingga Anda tahu gitu ya, ketika Anda bikin storyboard, bagaimana naskah itu akan ditampilkan dalam bentuk visual, dan visual yang sudah ada tentukan tadi untuk ditampilkan dalam bentuk produksi, itu akan jadi satu gitu ya. Jadi dipisah sebelah kanan naskahnya, sebelah kiri visual storyboardnya dengan gaya visualnya yang sudah Anda tentukan gitu ya. Sampai pada saat tahap tes, Anda tinggal evaluasi, betul nggak sih gitu ya. Video yang saya sampaikan ini tentang wayang Gatot Kaca tadi itu menambah wawasan gitu ya. Anda bisa tes gitu ya. Dan betul nggak sih ini memang untuk anak-anak milenial? Betul nggak sih desainnya itu desain yang unik, santai? Betul nggak sih bahasanya bahasa yang gaul gitu ya? Itu bisa Anda evaluasi di situ. Nah, sehingga ketika ini ditumpulkan, kita akan tahu bahwa dalam proses empati Anda melakukan survei, dalam proses define Anda melakukan identifikasi informasi, dalam proses ideasi Anda bikin konsep, dalam proses purwarupa Anda bikin produksi, dan dalam proses tes Anda bisa bikin evaluasinya, gitu ya. Sehingga tadi itu kan pada survei Anda ada objek dan audiens, ada konten dan tema yang diangkat, itu Anda fokus di situ. Di saat yang sama Anda juga punya pemahaman tentang target audiens. Kemudian Anda bisa mengidentifikasikan hasilnya apa. Di situ ada list gitu ya, daftar informasi yang harus ada. Misalkan tentang wayang tadi gitu ya. Anda mungkin sudah melis itu, oh berarti di dalam video animasi nanti harus ada nih asal-usul Gatot Kaca, kemudian harus ada cuplikan tentang senjatanya itu seperti apa, harus ada tentang nama aslinya gitu ya. Jadi informasi-informasi yang penting yang orang harus tahu itu Anda sudah ada di sini ya. Yang nanti tinggal diolah penyampaiannya mana yang dulu gitu ya di dalam naskah cerita itu. Dan data karakter target audience. Kemudian ketika di konsep, nah tadi informasi list tadi itu Anda masukkan ke dalam naskah gitu ya. Mungkin awal-awal kita jangan tahu nama aslinya Gatot Kaca dulu deh gitu ya. Kita langsung ceritain sejarahnya dulu, kemudian bagaimana dia dapat kekuatannya, gimana dia dapat senjatanya gitu ya. Tapi intinya dalam naskah itu semua akan mencakup semua informasi yang memang penting untuk disampaikan gitu ya. Yang dimana nanti di saat yang sama gitu ya, Anda juga mulai bikin tuh konsep kemasannya gitu ya. Apakah dia bikin film one shot, serial, apakah dibikin plotnya plot twist, apakah dibikin maju mundur, linear gitu ya. Nah, di sini Anda bisa tahu gitu. Dan ketika tahap produksi ini di merger gitu ya. Konsep visualnya Anda sudah punya, ide naskahnya Anda sudah punya, di storyboard kan ada dua hal itu ya yang selalu ditampilkan, deskripsi voice over suaranya sama deskripsi visualnya. Nah, di situ Anda bisa gabungkan di sini. Sampai pada akhir gitu ya, di tes Anda bikin survei kecil-kecilan gitu ya. Jadi ketika Anda lakukan ini gitu ya, dalam proses empati Anda dapat data. Kemudian di tahap definisi, define, Anda bisa sudah mulai bikin konsep artnya gitu ya.
tentang data karakter gitu, Anda sudah bisa bikin, oh berarti visualnya kayak gini gitu ya. Misalnya vektor, visualnya chibi-chibi gitu ya. Ketika tahap ideasi, Anda sudah mulai bikin naskah. Di saat yang sama Anda sudah bisa bikin desain karakter. Ya, Anda bisa bikin karakter setnya gitu ya. Anda bikin dari depan, dari belakang, kanan, kiri, bahkan Anda gambar propertinya gitu ya. Kemudian di tahap produksi, Anda bikin storyboardnya. Di tahap tes evaluasi, Anda sudah nanti dapat persentase. Berapa orang sih yang setuju kalau video ini sesuai gitu ya, berapa persen. Tapi ini tidak masalah gitu ya. Anda tidak harus mengedit gitu ya. Kalaupun ternyata nanti 70% orang mengatakan tidak sesuai, itu nggak apa-apa. Di TA Anda nanti Anda tidak harus membuat semuanya 100%. Tapi ini adalah temuan yang nanti Anda tinggal sampaikan di kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya gimana? Saya sudah melakukan tahapannya dengan benar, tapi mungkin eksekusinya masih kurang, sehingga 70% masih menyatakan belum sesuai gitu ya. Tapi itu tetap aja di laporan. Nanti Anda di sarannya, Anda bisa kasih saran ke depan untuk peneliti berikutnya, adik-adik kelas Anda, bahwa untuk bisa mengurangi ketidaksesuaian Anda bisa melakukan ini dan itu. Begitu kira-kira ya. Jadi setelah itu selesai, nah ini sekarang kita tahap aplikasi nih. Coba ya kita aplikasinya. Jadi intinya gini, untuk bisa membuat video, Anda harus bisa membuat storyboard. Nah, runtutan metodologis dalam membuat storyboard, Anda harus memiliki naskah. Naskah dari mana? Kalau kita dalam konteks akademis, berarti naskah itu didapat dari daftar informasi gitu ya, dari data yang sudah kita survei. Nah, jadi seperti itu tahapannya ya. Coba kita tahapin satu-satu. Ketika kita objek, konten, tema, dan subjek gitu ya. Ketika objek ini Anda bisa melakukan wawancara dan studi literasi ya, dapat karakteristik objek, info segala macam tadi ya. Kita lagi empati survei ini. Terus subjeknya gimana? Anda bisa lakukan juga wawancara, survei gitu ya, kecil-kecilan pakai Google Form. Apa pendapat Anda tentang ini dan itu gitu ya. Nah, coba kita contoh tentang iklan kampanye minum susu ya. Objeknya kampanye minum susu, berarti Anda harus tahu seluk-beluk tentang susu. Anda harus tahu seluk-beluk tentang minum susu, kenapa itu dikampanyekan, apa asumsi orang-orang gitu ya. Dan ketika targetnya sudah ditentukan, katakanlah targetnya adalah pekerja ibu kota gitu ya, kantoran atau generasi milenial gitu ya, ditentukan, Anda juga harus tahu gitu, tanya mereka, bikin survei kecil-kecilan, pendapat mereka tentang minum susu itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Anda cari tahu tentang literasi tentang susu. Satu sisi Anda cari tahu atau wawancara tentang pada orang-orang pekerja ibu kota, kantoran gitu ya. Nah, sehingga dari semua list yang Anda miliki, Anda tentukan fokus poinnya gitu ya. Di tadi ketika Anda tentang objeknya, Anda bikin list informasi yang penting tentang survei audiensnya. Anda pahami persepsi audiens apa sih ya tentang susu itu. Katakanlah ini temuannya gitu ya. Nah, daftar informasi yang harus disampaikan, pertama keutamaan minum susu, kemudian jadwal ideal minum susu, ketiga kandungan dalam susu, ajakan dan sebagainya gitu ya. Sementara karakter target audiens yang kita tahu adalah mungkin ya setelah Anda dapatkan datanya adalah, oh ternyata orang-orang itu mengatakan susu itu identik dengan anak-anak gitu ya. Terus kalau orang-orang kantor tuh nggak sempat, ribet, rasanya monoton, mending minum kopi misalkan ya. Ketika usia dewasa masih suka film anak-anak ternyata gitu ya. Ini karakternya ternyata meskipun dewasa mereka masih suka nonton Marvel gitu ya. Terus bahkan nanti kalau Anda empatinya lebih dalam gitu ya, Anda temukan, oh ternyata mereka tidak terlalu mementingkan kesehatan kok gitu ya. Begadang aja, ngopi-ngopi aja gitu ya. Yang serem itu apa? Serem itu ketika ditanya menikah kapan, misalkan gitu ya. Nah, ini kan menjadi temuan-temuan yang menarik nanti. Yang itu menjadi modal Anda untuk perancangan nanti gitu ya. Coba di tahap ideation gitu ya, tetap ada ide naskah dan ada konsep kemasan, mengemas target audiensnya. Jadi di ide naskah Anda sudah dapat nih, oh gimana ya, ini kan ide ya, ideation gitu ya. Berarti Anda nanti akan coba gimana kalau kita bikin aja ceritanya analogi sederhana yang mudah diingat, ada ngehook dulu di awal gitu ya. Kemudian ada konten cerita yang relate, analogi gitu ya, ada kekurangan minum susu, terus jadwalnya gimana, terus yang terakhir diajak minum susu di iklan itu gitu ya. Sementara ide untuk karakter yang tadi gitu ya, yang tadi yang orang-orang minum susu merasa kayak anak-anak gitu ya,
deadline lebih serem daripada menikah, pertanyaan menikah tadi ya, itu Anda bisa ide, oh berarti mereka kayaknya bikin tone gitu atau warna iklannya itu yang humble aja, yang fun gitu. Satu sisi talentnya yang masih muda nih kayaknya, yang milenial gitu ya. Kemudian ada lokasi perkantoran, lokasinya settingnya mana? Settingnya mungkin di perkantoran gitu ya. Kemudian ada terus gaya pengawasannya gimana? Oh drama komedi aja gitu ya. Nah ini adalah ide-ide yang bisa ditampilkan itu. Nah sehingga di situ muncul, ya udah kita bikin tagline-nya aja tentang ide naskah ya. Jika hatimu lemah, setidaknya jadikanlah tubuhmu kuat. Nah, ini tentang nikah tadi ya. Minum susu 2 gelas setiap hari membantu memperkuat daya tahan tubuh. Misalkan seperti itu tagline iklannya. Sementara konsep untuk kemasan target audiensnya kita usahakan ini tentang analogi susu gitu ya, adalah pernikahan, jodoh, momen usia, pekerjaan kantor, kayak visual, sinematik ini ada di sini semua gitu. Dan Anda sudah bisa bikin propertinya kayak apa ya, gitu, orangnya, tokohnya siapa ya, gitu ya, karakternya dan sebagainya. Nah dari situ Anda mulai bisa bikin storyboard seperti ini gitu ya. Ada tahap pembabakan, ada keterangan adegan, ada visual angle. Kalau tadi kan ada pembabakan, tadi ada premis 1, premis 2 gitu. Coba kita lihat. Tadi kan ada hook, ada intro, premis 1, premis 2, konklusi. Keterangan adegannya apa? Misalkan hook pertama itu, hook itu maksudnya sesuatu yang membuat kita ingin terus tahu gitu ya. Pengen tahu. Tiba-tiba bayangkan ya, Anda membayangkan sekarang. Scene itu dimulai dengan seorang pendekar berdiri di ujung tebing. Di depan monster raksasa yang di zoom out gitu ya. Semakin besar gitu ya. Itu kan kita jadi ngehook ya. Ini iklan apa ya? Di Thailand kan gitu biasanya. Ini iklan apa ya? Dan Anda bisa perkuat dengan visual gambar di sini. Kemudian intronya itu ada gitu ya, tentang zoom gitu ya. Serta zoomnya itu ada seorang bapak berkumis tebal, kemudian bilang tidak dengan menggema gitu ya. Dan ternyata itu adalah monsternya tadi gitu ya. Terus kemudian misalnya lelakinya tadi patah hati, lamarannya ternyata ditolak. Dia berjalan lunglai di tepi jalan di tengah hujan gitu ya, sambil menyeberang jalan yang sudah nggak fokus gitu ya, di tengah malam hujan-hujan nyebrang jalan dari kondisi patah hati. Tiba-tiba ada truk gitu ya. Truk itu orang supirnya lagi nyetir truk ngantuk-ngantuk. Ternyata dia sudah nggak sempat ngerem karena jalannya licin, tabrak itu si lelaki itu tadi. Ternyata bukannya lelaki yang terpental, tapi truknya yang hancur, belah menjadi 2 gitu ya. Sampai supirnya bengong gitu, masih kaku gitu ya, dengan masih duduk terenganga di kursi supirnya gitu ya. Sementara keneknya juga masih duduk terenganga, tapi mereka sudah truknya sudah terpisah 2 gitu ya, di kanan dan kiri jalan gitu ya. Nah dari situ baru muncul tagline tadi gitu ya. Dan ada tagline-nya apa tadi ya, tulangmu kuat gitu ya tadi ya, dan sebagainya gitu ya. Tadi saya agak lupa ya. Jadi tulangnya kuat, apa tadi ya, saya coba lagi ya. Tagline-nya adalah jika hatimu lemah, setidaknya jadikanlah tubuhmu kuat. Minum susu 2 gelas setiap hari membantu memperkuat daya tahan tubuh. Nah tiba-tiba ada voice over seperti itu gitu ya. Nah ini kan jadi drama komedi gitu ya. Dan kemudian baru di akhirnya sangat ringkas, cepat sekali disampaikan keterangan cepat tentang kandungan susu. Susu ini mengandung ini gitu. Cepat kan, minum susu 2 kali sehari setiap minggu. Nah itu cepat aja karena itu bukan sesuatu yang penting gitu ya. Karena dalam artian ketika mereka sudah tertarik dengan susu itu, kemudian susu itu menjadi viral, baru kan nyari info-info itu gitu. Nah jadi seperti itu ya katakan. Nah di sini kita sudah dapat nih pembabakan dalam storyboard. Jadi ketika tadi Anda sudah paham itu ada list daftar informasi yang harus ada, kemudian Anda coba tampilkan di dalam cuplikan adegannya, Anda kasih voice overnya, kemudian Anda bikin storyboard sesuai dengan tips-tips yang dulu pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini itu gitu ya, peran storyboard nanti itu. Kemudian pada saat evaluasi tes gitu ya, tadi kan sudah ditentukan ya, ada informasi gitu ya, yang harus Anda pastikan gitu ya.
apakah pesannya sederhana dan mudah diingat gitu ya. Yang tadi yang ingin kita pastikan ya, apakah konten ceritanya relate dengan target gitu ya. Yang dimana nanti pertanyaannya nggak seperti ini, tapi lebih lebih mudah dipahami ya. Misalnya kayak gini, iklannya mudah diingat nggak? Terus konten ceritanya relate nggak dengan kehidupan Anda? Anda tahu nggak kekurangan nggak minum susu gitu ya? Terus Anda tahu nggak manfaat susu, jadwalnya kapan? Iklan ini mengandung ajakan minum susu nggak? Nah, misalnya kayak gitu. Jadi di sini nanti survei, orang-orang yang disurvei itu tinggal ngisi aja gitu ya. Kalau saya sarankan ngisinya nanti tesnya seperti ini. Ini tahap tes ya. Tesnya kayak gini. Anda kalau di Google Form itu Anda bikin survei skala gitu ya, 1 sampai 5. Di mana skala 1 memberikan sesuai ekspektasi, skala 5 berarti nggak sesuai. Jadi mereka tinggal pilih gitu ya. Kalau ternyata ini sesuai nggak gitu, kayak mereka kayaknya nggak terlalu sesuai, tapi lumayan lah. Nah, mereka bisa memilih 2 di sini gitu ya, 2 di sini gitu. Jadi skalanya kayak gini. Kalau 3 berarti 3 ini netral gitu ya, karena tidak sesuai juga enggak juga, sesuai juga enggak juga gitu. Jadi saya milih 3 aja, netral gitu. Jadi di Google Form Anda nanti ada skala 1 sampai 5 itu. Anda bisa lakukan ini. Tuh. Jadi seperti ini nanti ya. Pertanyaan pertama, apakah iklan ini mudah diingat? Mudah, sulit gitu ya. Apakah konten cerita ini relevan? Relevan, tidak. Tetap ada poin 1 sampai 5 nanti di sini ya. Itu 2 3 ini netral. Itu 2 3. Nanti dia pilih yang mana, dan ini pun sudah cukup sebetulnya untuk evaluasi Anda nanti ketika Anda TA. Di mana yang kita harapkan semua orang harusnya ada di atas netral ini ya. Mudah nggak? Mudah, relevan, tahu gitu ya. Meskipun dia cuman di sini nggak terlalu relevan, tapi minimal ada di sini, itu sudah berhasil gitu ya. Dan kalau netral itu pun juga berarti Anda tidak terlalu gagal gitu. Nah, terakhir gitu ya, penutup. Jadi sekali lagi desain itu selalu memiliki 2 tahapan, memahami dan eksekusi gitu ya. Nah, jadi ketika Anda punya ide, Anda bisa tes dengan seperti ini tadi gitu ya. Nanti kita bisa tahu, oh ternyata desain kita ini nggak hanya video tadi aja ya. Mungkin Anda bikin desain logo juga gitu. Desain kita ada di mana sih, tradisional, ini fashionable atau old fashion, fungsional atau dekoratif. Itu bisa kayak gini nanti, bisa ketahuan. Nah ini penting. Jadi closingnya adalah kalau Anda hendak merancang sebuah video film animasi, pastikan Anda memiliki naskah yang jelas. Ya. Nah, untuk bisa punya naskah dalam runtut metode yang baik gitu ya, Anda harus punya informasi yang harus disampaikan dalam naskah itu. Sehingga di sini pengujinya pun nanti akan paham ya, oh nanti ada ini, harus ada ini, informasi ini dalam video Anda gitu. Nanti tinggal dites gitu. Ada nggak informasi ini? Oh ternyata nggak ada, berarti ada kekurangan. Dan terakhir, informasi tadi itu diperoleh dari hasil observasi atau riset. Inilah yang dimaksud desain itu punya 2 tahap. Jadi kalau Anda sekali lagi Anda bikin merancangan video, bahkan storyboard pun sebenarnya bisa, cuman jarang, belum ada bahkan yang bikin TA-nya storyboard gitu ya. Karena storyboard itu sebenarnya punya nilai tersendiri, tapi terkadang yang bikin video storyboardnya ngasal gitu aja, yang penting ada gambarnya. Nah, ini semoga dengan ini ya, dengan materi Anda belajar storyboard kemarin dari istilah segala macam, itu bisa memperkaya khasanah gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang bikin, oh Pak saya TA-nya storyboard aja gitu ya. Oh Pak saya TA-nya bikin video tapi fokus di storyboard, itu bisa seperti itu. Itu ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan ini tentang rujukannya tadi. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi itu tadi sekilas ya, nanti kita bisa diskusikan dengan Pak Alhandi atau dengan saya gitu ya. Intinya adalah yang disampaikan dari ini, highlight-nya adalah storyboard itu adalah bagian dari proses perancangan produksi gitu ya, video. Nah, tahapan runtutnya yang secara sistematis itu sebenarnya kayak tadi, empati. Anda harus riset nggak hanya objeknya aja gitu ya. Kadang bikin video dokumenter museum ini, dia cuma fokus ke museumnya aja gitu ya. Sementara tidak pernah tahu karakter audiensnya seperti apa gitu. Nah, sehingga dari situ nanti Anda bisa tahu runtutannya, di mana Anda bikin ini, itu dan sebagainya. Sehingga ketika Anda dipresentasikan, Anda punya argumen yang kuat untuk bisa menyelesaikan itu semua. Baik,
Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.